Halo semua, jumpa lagi bersama saya dan masih melanjutkan pembahasan manhwa Invincible at the Start. Pada episode sebelumnya, Shen Shangan yang berhadapan dengan 12 jenderal immortal, dengan satu gerakan dia berhasil membakar mereka semua dan menjadikan mereka menjadi sebuah pil. Selain berhadapan dengan ke-12 jenderal immortal, dia juga menghukum Ningsu dari sekte Heavenly Ancient Fox yang telah mengurung Hongyi dan Xiaoban, walaupun pada akhirnya hukuman tersebut digantikan oleh Baiyu. Setelah semuanya tenang kembali, di dalam kuil, Shen Shangan mulai memeriksa feel value yang dia dapatkan sebelumnya, yang benar-benar membuatnya sangat senang karena setelah perhitungannya selesai, dia mendapatkan 240.000 feel value, yang mana dengan jumlah itu dia bisa memperluas jarak Invincible Domain sebesar 2400 meter. Ingin segera menggunakannya, tiba-tiba Shen Shangan ingat sesuatu dan menghentikannya. Dia bertanya pada sistem, bisakah dia meningkatkan Invisible Domain setelah meningkatkan versi ke-4.0? Sayangnya sistem mengatakan agar bisa mengupgrade Invincible Domain ke versi 4.0, Shen Shangan perlu mendapatkan gelar Lord of Faction. Untuk bisa mendapatkannya, dia perlu mengembangkan Invincible Domain ke seluruh gunung Faxian dalam waktu sebulan. Jika gagal, upaya peningkatan level juga akan gagal. Shen Shangan benar-benar dibuat kesal pada sistem, karena itu sama saja sistem memaksanya untuk terus meningkatkan jangkauan Invincible Domain secepat mungkin. Ditambah, meskipun semua feel value yang dia miliki sekarang digunakan, itu hanya akan menutupi 1/3 dari gunung Faxian. Pergi dan makan kotoran saja. Jika kau mau sebuah rumah untuk berlari, jangan berikan kuda gembala. Aku tidak akan memperbarui sistem lagi, ucap Shen Shangan menyampaikan kekesalannya. Namun tiba-tiba sistem mengatakan bahwa setelah berhasil mendapatkan gelar Lord of Faxian Mountain, Shen Shangan akan mempunyai kesempatan untuk membuka Secret Trail, yang mana di Secret Trail pelatihan dan senjata sihir mitikal dari zaman dinasti Cina akan muncul. Dalam sekejap mata, Shen Shangan langsung mengelus-ngelus sistem dengan penuh kasih sayang. Menggunakan 190.000 feel value, dia mampu meningkatkan Invincible Domain menjadi 2023 meter. Feel value yang tersisa sekarang adalah 50.050. Setelah selesai, Shen Shangan hanya bisa duduk merenung memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan feel value dengan cepat. Sementara itu, Ling Bao'er yang ditemani Tu Bayi sedang mengunjungi sekte 9 pedang. Sesampainya di tempat tujuan, banyak mayat-mayat yang tergeletak dengan kondisi sekitar hancur total. Menghampiri mayat ayahnya, Ling Bao'er tak mampu lagi menahan air matanya dan mulai menangis. Tetapi tiba-tiba ada sebuah suara yang memanggil, "Bao'er, jangan menangis, aku di sini." Melihat ke sumber suara, ternyata itu adalah Ling Xingshan yang datang bersama dengan orang-orang sekte 9 pedang yang benar-benar mengagumi dan menganggap kekuatan Shen Shangan benar-benar mengerikan, karena meskipun sendirian dia berhasil mengalahkan 12 jenderal immortal. Ling Bao'er benar-benar dibuat bingung karena seharusnya ayah dan kakek serta orang-orang sekte 9 pedang telah dibunuh. Ling Xingshan lantas menjelaskan bahwa mayat-mayat yang tergeletak hanyalah sebuah ilusi. Itu adalah perubahan dari talisman yang diberikan oleh Shen Shangan padanya. "Bao'er, ceritanya panjang, tapi kami berhasil tetap hidup dari para immortal berkat senior," ucap Ling Hai yang hanya memiliki bentuk jiwa sama seperti Xiu Xiantu. Ling Xingshan kemudian mulai menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Intinya, ketika sebelumnya dia hendak pergi dari kuil immortal, Shen Shangan menghentikannya.
Shen Shangan memperkirakan bahwa kemungkinan besar Sekte Sembilan Pedang akan menjadi tempat pemberhentian pertama para immortal dan kemungkinan dibunuh oleh mereka sangatlah tinggi. Dia sendiri berkata bahwa jika mereka datang padanya secara langsung, itu akan baik-baik saja, sehingga untuk mencegah kemungkinan kecelakaan, mereka harus membuat 2 langkah di depan mereka. Untuk opsi yang pertama, Shen Shangan menyarankan agar seluruh Sekte Sembilan Pedang pindah ke tempat ini, tinggalkan warisan sekte dan utamakan nyawa semua orang. Untuk opsi yang kedua, Shen Shangan tiba-tiba mengeluarkan sebuah talisman ilusi yang dia buat dan dengan menggunakan itu mereka hanya perlu menipu para immortal. Shen Shangan benar-benar menyarankan agar Ling Xingshan memilih opsi yang pertama karena yang kedua terlalu beresiko. Namun Ling Xingshan menolaknya. Selain itu, sebenarnya Sekte Sembilan Pedang sudah bersiap karena cepat atau lambat akan ada peperangan melawan Sekte Tengkorak Setan. Namun mereka sendiri tidak menyangka akan ada immortal yang turun ke alam bawah. Simpanlah talisman ini, Bao-er adalah muridku dan aku juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungimu, ucap Shen Shangan saat dia menyerahkan talisman pada Ling Xingshan. Jika semuanya berjalan lancar, ingatkan aku dengan cara meluncurkan kembang api, tambahnya. Mendengar semua itu, Ling Bao-er hanya bisa menangis senang karena masternya benar-benar sangat baik yang membuat dirinya semakin mencintainya. Adapun Ling Xingshan, dia benar-benar sangat memuji kehebatan Shen Shangan yang dari awal sudah bersiap menghadapi para immortal sendirian, tetapi dia juga menyelamatkan nyawa mereka dengan memberikan talisman. Ling Xingshan bahkan sampai berpikir mungkin semua ini adalah rencana Shen Shangan karena kalau tidak bagaimana sangat sesuai dengan perhitungannya. Mengganti topik pembicaraan, Ling Bao-er bertanya mengapa keadaan kakek seperti itu. Adapun alasannya ternyata itu semua karena Ling Hai takut para immortal akan curiga sehingga dia rela mengorbankan dirinya. Di saat itulah tiba-tiba Ling Xingshan mengingat pesan penting yang dikatakan oleh Shen Shangan, di mana jika semua orang selamat dia harus memberi sinyal. Mengeluarkan kembang apinya, dia langsung menembakkannya ke arah langit. Shen Shangan yang melihat itu hanya bisa senang karena ternyata orang-orang Sekte Sembilan Pedang masih hidup. Mengecek kembali sistem, Shen Shangan sekarang tahu 3 kegunaan dari fungsi True Solution of Immortal Patch. Pertama, itu dapat menyembunyikan nafas dari tubuh, kedua menyembunyikan penampilan, dan yang terakhir adalah Immortal Word yang bisa digunakan untuk mengamati para immortal. Hanya saja dia sendiri tidak yakin fungsi True Solution of Immortal Patch apakah bisa digunakan di luar Invincible Domain dan apakah bisa mengelabuhi para immortal. Mencoba melakukan beberapa eksperimen, Shen Shangan hanya bisa tertawa senang karena ternyata True Solution of Immortal Patch dapat ditanam pada sebuah benda dan dibawa keluar Invincible Domain. Setelahnya dia pun terus melanjutkan eksperimen untuk menguji fungsi lainnya. Sementara itu di alam atas, kota Wanzhou di festival Xuanwu dapat terlihat Immortal Sheng Wu yang sedang menikmati festival tiba-tiba disapa oleh teman baiknya yaitu Immortal Lang Ming. Sheng Wu sendiri merupakan orang yang mengutus ke-12 Jenderal Immortal. Kultivasinya berada di ranah Immortal Shine atau Immortal Venerable. Menebak mungkin Shen Wu sedang ada masalah, Lang Ming lantas menanyakannya. Baru saja mau menjelaskan bahwa pedang Natal miliknya telah dijatuhkan seseorang sehingga dia mengirim 12 Jenderal Immortal untuk mengambilnya kembali, tiba-tiba dia bisa merasakan ke-12 Jenderal Immortal yang dia kirim telah mati dibunuh oleh seorang Immortal Slayer yang benar-benar membuatnya langsung diliputi dengan amarah.
Mendengar itu, Lang Ming hanya bisa penasaran apakah benar ada orang yang berkemampuan seperti itu di alam bawah. Tidak, orang ini bagikan semut di mataku, tapi semut ini ada di alam bawah dan dilindungi oleh hukum dari benua Kyushu, ucap Sheng Wu yang sangat yakin kekalahan bawahannya dikarenakan mereka tidak mampu mengerahkan seluruh kemampuan mereka di alam bawah. Singkat cerita, tiba-tiba Lang Ming mengusulkan ingin memberikan bantuan karena secara kebetulan dia mempunyai Immortal Slayer di bawah perintahnya di alam bawah dan kekuatannya tidak terikat hukum benua Kyushu. Jadi orang seperti itu sangat cocok untuk hal-hal seperti ini. Biarkan aku yang mengurus masalah ini dan dalam waktu 3 hari aku akan membawa kepala orang itu dan pedang immortal, ucap Lang Ming dengan penuh percaya diri. Senang mendapat penawaran seperti itu, Sheng Wu tanpa ragu-ragu menerimanya. Setelah itu mereka mulai menikmati festival dengan penuh canda dan tawa layaknya teman dekat. Masih di tempat yang sama, seorang wanita benar-benar menjadi pusat perhatian setiap orang, khususnya kaum laki-laki. Wanita cantik tersebut bernama Jiang Yushan yang dikenal dengan sebutan Immortal Peri, wanita tercantik di Xuanwu. Mendapatkan banyak pujian, Jiang Yushan malah merasa tidak senang karena ternyata dia datang ke festival hanya ingin meminjam pohon immortal pada seseorang. 3 hari kemudian, di kuil immortal, pohon biasa di samping kuil ternyata telah berubah menjadi pohon immortal. Di dalam kuil, Shen Xiangan sedang menikmati pijatan dari Ling Bao'er. Mereka sedikit melakukan obrolan, di antaranya Ling Bao'er mengatakan bahwa dari informasi ayahnya, Sekte 9 Pedang akan dibangun kembali. Sementara itu di luar kuil, diantar oleh Bai Yu, Hong Yi dan Xiaoban akhirnya kembali. Setelah mengucapkan terima kasih, Hong Yi berkata sebaiknya Bai Yu kembali ke sekte sebab dia khawatir dirinya akan dihukum oleh sang master karena tidak hanya gagal untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, dia juga telah merepotkan master untuk membebaskannya. Apakah benar-benar ada hukuman? Ucap Bai Yu dengan pipi yang sedikit merona yang mana membuat Hong Yi bingung. Bai Yu segera mengatakan bahwa Hong Yi tidak perlu berterima kasih padanya dan dia juga akan tetap tinggal bersama. Hong Yi tentunya sangat senang memiliki teman baik seperti itu. Dia bahkan sampai berkata, jika bukan karena hubungan mereka yang dekat, dia takut Bai Yu sedang memikirkan hal yang aneh-aneh mengenai masternya. Ya Tuhan, lebih kuat. Ia tepat di situ, dorong lebih keras lagi. Master, aku tidak kuat lagi. Itulah suara-suara yang didengar oleh mereka berdua dari balik pintu. Dengan segera Hong Yi menerobos masuk, berpikir apakah mungkin Master dan Nona Bao'er sedang melakukan sesuatu seperti yang sedang dia pikirkan. Melihat kedatangan Hong Yi, Shen Xiangan dan Ling Bao'er langsung menyambutnya. Adapun Hong Yi melihat itu tidak seperti yang difikirkan, dia menjadi lega. Namun setelah itu dia langsung duduk menekuk kedua lututnya mengatakan bahwa karena dia telah gagal untuk menyelesaikan misi, dia siap menerima hukuman. Namun tiba-tiba Bai Yu menerobos mengatakan bahwa karena permasalahan ini disebabkan oleh sekte mereka, sebagai teman Hong Yi dia meminta agar Hong Yi dibebaskan karena dirinya yang akan menerima hukumannya. Hukuman apa? Apa kau pikir aku adalah iblis? Aku tidak akan menghukum siapapun sekarang, ucap Shen Xiangan yang membuat Hong Yi senang sementara Bai Yu langsung sedih. Berpikir bahwa perempuan yang lembut dan imut perlu disayang, Shen Xiangan segera memberikan pil eliksir pada Hong Yi. Di sisi lain, Bai Yu sedang berpikir, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan sensasi aneh waktu itu? Singkat cerita, setelah mengecek status dan masih memiliki 50.050 feel value, Shen Xiangan ingin melanjutkan eksperimen cloningnya. Kali ini dia berniat menggunakan cloning untuk pergi dan mendapatkan feel value. Dengan mata berbinar, dia pun langsung membeli cloning seharga
3W field value atau 30.000 field value yang mana itu cloning immortal real. Dengan segera, kesadarannya langsung ditransfer ke tubuh cloning sehingga tubuh utama terkapar di tempat tidur. Shensangan benar-benar sangat senang karena dengan menggunakan tubuh cloning dia bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya yang sangat berlimpah. Bahkan sekarang dia juga bisa merasakan aura unik dari para kultivator. Dengan kekuatannya sekarang dia yakin bisa menghancurkan 3 gunung dengan 1 kali tinju. Tiba-tiba, Shensangan mulai berpikir serius. Karena tubuh cloning hanya memiliki kultivasi, tidak ada keahlian maupun teknik, bagaimana caranya agar bisa mempelajari keahlian spesial di dunia kultivasi ini. Ditambah, dia juga sangat penasaran apakah fungsi yang dipelajari oleh tubuh cloning akan berdampak pada tubuh utama. Mencoba mengeceknya, dia menjadi paham bahwa poin ketiga dari True Solution of Immortal Patch yang berbunyi bahwa kata-kata serta tindakannya adalah arti sebenarnya, artinya dia bisa menggunakan latihan dari novel yang pernah dia baca di kehidupan sebelumnya. Tanpa berbasa-basi lagi, dia segera mencobanya. Setelah memikirkan teknik Wan Yang Finger yang katanya dikenal oleh semua orang pada abad 21, dia segera mempraktekannya. Luar biasanya, jurus Wan Yang Finger sukses besar yang langsung melubangi tembok dan menciptakan suara ledakan yang bahkan membuat Ling Bao'er, Hong Yi, Bayu, dan Xiu Xiantu yang sedang berada di luar kaget. Sistem ini sangat luar biasa, aku mencintaimu, teriak Shensangan yang sangat senang karena dengan itu dia sekarang bisa mengajarkan beberapa teknik pada Ling Bao'er. Namun yang pasti pada saat waktunya tiba dia bisa menggunakannya untuk memikat orang-orang ke Invincible Domain. Dengan suasana hati yang benar-benar sangat senang, Shensangan berjalan keluar menghampiri Ling Bao'er untuk mengajarinya beberapa teknik. Namun ketika ditanya apa yang ingin dipelajari, Ling Bao'er menjawab ingin mempelajari semuanya. Alhasil, karena tidak mungkin secara langsung mempelajari semuanya, Shensangan memutuskan akan mengajari ilmu teknik pedang terlebih dahulu, yaitu ilmu pedang Nine Sword of Dugu. Seperti adegan-adegan pengajaran kultivasi pada umumnya, Shensangan segera mentransfer gerakan-gerakan dari ilmu pedang Nine Sword of Dugu yang mana itu benar-benar membuatnya senang karena ternyata dia juga bisa melihat proyeksi gerakannya berkat True Solution of Immortal Patch. Berpikir bahwa dia juga harus berlatih karena tidak boleh kalah dari muridnya, Shensangan segera bergabung yang mana hanya membuat Hong Yi dan Bayu merasa iri berharap mereka juga diangkat menjadi murid. Kembali lagi ke alam atas, Jiang Yushan mencoba bertanya pada seorang pria mabuk yang tak lain adalah Raja Immortal Xuanwu Tian Yuan mengenai sebuah pohon immortal yang dimilikinya. Jiang Yushan mengatakan bahwa karena sebentar lagi akan sampai masa berbuah dari pohon immortal, dia ingin menukar 5 buah batu berkualitas tinggi untuk 1 buah immortal. Karena mabuk, Tian Yuan kemudian menjawab bahwa dia sebenarnya tidak memiliki pohon immortal tetapi tahu informasi di mana pohon itu berada. Di alam bawah, barang yang kau cari ada di sana. Ngomong-ngomong, ada pesan lain untukmu. Sialan, Immortal Shine Wu itu meminjam cermin Vientian Immortal untuk mencari seseorang dan pohon immortal itu ada di tangan orang itu, ucap Tian Yuan yang mana itu membuat Jiang Yushan tersenyum senang dan berterima kasih. Berpikir bahwa waktu yang dimiliki tidak banyak, dia memutuskan harus secepat mungkin pergi ke alam bawah dan mendapatkan buah immortal. Beberapa hari setelahnya, Ling Bao'er berhasil mencapai lapisan ke-7 dari ranah Golden Core. Dengan itu, Shensangan sebagai gurunya juga mendapatkan beberapa field value. Melihat petir penghakiman muncul, semuanya hanya bisa bertanya-tanya, apakah Ling Bao'er akan mencapai Nesken Soul Real?
Petir yang dari awal sudah benar-benar marah pada kelompok Shen Shangan tanpa ragu-ragu langsung menyambar. Karena kali ini Shen Shangan sedang menggunakan tubuh cloning, sialnya dia tidak bisa menggunakan sistem sebebas tubuh utama untuk mengontrol sang petir. Namun di sisi lain, tanpa rasa takut sedikit pun, Ling Bao'er mulai menghadapi petir penghakiman dengan pedang immortal di tangannya dan pada akhirnya berhasil menembus lapisan pertama Nesken Soul Reel. Karena muridnya berhasil mencapai Nesken Soul Reel, Shen Shangan menerima notifikasi bahwa dia mendapatkan 10.000 poin feel value, yang mana itu benar-benar langsung diprotes karena ketika dia membunuh para immortal hanya mendapatkan 20.000 poin dari masing-masing mereka, tetapi hanya dengan Ling Bao'er mencapai Nesken Soul Reel, dia mendapatkan 10.000 poin. Menghadapi keluhan Shen Shangan, sistem mengatakan bahwa alasan utama mengapa mendapatkan sedikit poin dari membunuh para immortal karena kekuatan mereka ditekan oleh hukum alam bawah, sehingga sistem menilai hanya bisa memberikan 20.000 poin. Sebagai pengingat, sistem juga mengatakan karena host dan Ling Bao'er memiliki hubungan master murid, setelah sistem ditingkatkan ke versi 3.0, host akan mendapatkan 100 kali lipat bonus untuk setiap pencapaian. Setelah mencapai versi 4.0, host akan mendapatkan 10 kali lipat bonus untuk pencapaian minoritas dan 150 kali lipat bonus untuk pencapaian mayoritas. Belum mengetahui informasinya hanya bisa membuatnya sedikit kesal. Mengapa tidak mengatakannya dari awal? Namun sistem hanya menjawab bahwa karena host tidak bertanya. Yang awalnya kesal, Shen Shangan saat ini benar-benar sangat senang dengan fungsi tersebut. Dia berpikir untuk saat ini sepertinya metode membunuh dapat disampingkan terlebih dahulu dan bisa langsung mengadopsi beberapa murid, sehingga dengan pencapaian para murid akan menghasilkan poin feel value yang besar dalam waktu singkat. Melihat ke arah Bayu, dia berpikir bagaimana kalau mengambilnya sebagai murid. Di sisi lain, Bayu yang ditatap seperti itu jantungnya mulai berdetak kencang di saat dia berpikir, kenapa senior melihatku seperti itu? Apakah dia mengetahui pikiranku dan bersiap untuk menyerangku? Baru saja ingin mengangkatnya sebagai murid, tiba-tiba sistem mengatakan bahwa di versi 3.0 ini, tak peduli itu murid dari tuan rumah atau bukan, selama dia tetap berada di dalam Invincible Domain untuk berlatih, tuan rumah bisa mendapatkan poin feel value jika mereka berhasil menerobos. Hanya saja terobosan kecil sebesar 1 kali lipat dan besar 10 kali lipat. Apakah bonusnya tidak bisa sama? Jangan mengganggu di saat-saat penting seperti ini. Aku tidak bisa memperbaikinya, teriak kesal Shen Shangan sebelum muridnya datang. Dengan suasana hati yang benar-benar sangat bahagia, Ling Bao'er langsung mendekat dan mengatakan bahwa dia telah melampaui Nesken Soul Reel. Shen Shangan benar-benar sangat memujinya karena pada dasarnya dia juga sangat bahagia walaupun lebih mengarah pada feel value yang dia terima dari terobosan Ling Bao'er. Melihat keakraban guru dan murid hanya bisa membuat Hong Yi iri. Di saat itulah tiba-tiba ada sebuah kilatan yang langsung memasuki kepala Shen Shangan. Ditanya sinar putih apa itu, Shen Shangan menjawab bahwa Snack kembali membawa kabar mengenai sekte Longevity sehingga dia akan segera pergi ke Yunzhou sendiri. Hong Yi mencoba bertanya apakah dia perlu ikut, namun Shen Shangan menjawab, tidak, aku akan pergi dengan tubuh kloningku. Kamu bisa tetap tinggal di sini dan menjaga tubuh asliku. Sementara itu, di tempat lain, ketika sebuah pintu neraka terbuka, kota di bawahnya benar-benar menjadi sunyi karena orang-orang di dalamnya telah mati dimangsa oleh seseorang atau lebih tepatnya satu makhluk yang keluar dari pintu neraka. Identitas dari sang penyerang tak lain merupakan Immortal Slayer yang sebelumnya dibicarakan oleh Leng Ming dari alam atas.
Dia sangat senang mendapatkan tugas dari Lang Ming karena jika berhasil membunuh Shen Shangan, sang Immortal Slayer yang mencuri pedang Immortal dan kembali ke alam atas dalam waktu 3 hari, dia akan bisa menjadi Immortal yang sebenarnya. Karena dia sudah menunggu momen ini selama 1000 tahun, dia pun segera pergi untuk membunuh Shen Shangan. Kembali lagi ke kuil Immortal. Mengetahui bahwa master yang bersama mereka beberapa hari ini cuma tubuh cloning, hanya bisa membuat mereka terkejut mengagumi kekuatan master yang sangat luar biasa. Namun, bisa melihat Shen Shangan terkapar tak berdaya di tempat tidur, tatapan ketiganya terlihat seperti predator yang siap memangsa buruannya. Selain itu, mereka juga yakin tak peduli apa yang akan mereka lakukan, sang master tidak akan tahu. Sementara itu, Shen Shangan yang pergi telah sampai di Pulau Hantu yang berjarak beberapa kilometer dari Gunung Feishan. Namun karena terbang tanpa persiapan apapun, dia langsung mendarat di sebuah pohon dengan kasar karena pada dasarnya dia juga tidak bisa menggunakan kemampuan sistem sebebas ketika dia menggunakan tubuh asli saat berada di dalam domain. Sedang memikirkan itu, tiba-tiba ada seorang gadis kecil yang terlempar menabrak pohon. Mengamati dari balik semak-semak dan mendengarkan pokok permasalahannya, ternyata gadis tersebut merupakan nona muda dari Wuzhou, yaitu Ah Miao yang kabur karena tidak ingin dinikahkan dengan laki-laki botak yang tidak dia sukai. Akibatnya beberapa bangsawan yang mengejarnya ingin membawanya kembali. Ah Miao yang kesal karena mereka terus memaksa akhirnya mulai menyerang. Dia yang berada di level 9 Golden Core Real mampu bersaing dengan mereka yang berada di puncak Golden Core Real. Berpikir bahwa karena ini merupakan pertemuan yang tak terduga, Shen Shangan memutuskan akan membantu Ah Miao yang benar-benar kalah jumlah. Baru ingin membantu, Ah Miao yang terpojok menerima sebuah serangan, namun sebelum keadaan menjadi lebih buruk, melepaskan sebuah serangan, Shen Shangan menghentikan mereka. "Lepaskan gadis itu," ucapnya. Namun sayangnya mereka yang bisa merasakan tingkat kultivasi Shen Shangan tak jauh berbeda dengan mereka mulai mengancam agar sebaiknya Shen Shangan tidak ikut campur. Akan tetapi setelah Shen Shangan melepaskan tekanannya yaitu spiritual pressure, mereka semua mulai muntah darah karena tak kuat menahan tekanan yang diberikan. Shen Shangan sendiri hanya bisa kagum karena meskipun kultivator dari lower real atau alam bawah tidak dapat menebak basis kultivasi miliknya, tetapi dengan bodohnya mereka menganggap kultivasi miliknya setingkat dengan mereka. Dalam sekejap mata, Ah Miao langsung mendekat dan meminta tolong bersamaan dengan dia yang memeluk kakinya. Shen Shangan hanya bisa berpikir, ternyata gadis kucing ini lumayan hebat dalam mengambil keuntungan di kondisi seperti ini. Ah Miao kemudian memuji kekuatan Shen Shangan yang sangat luar biasa karena hanya dengan menggunakan tekanan spiritual mampu menundukkan mereka semua. "Biarkan Ah Miao berada di sisimu dan melayani senior Miao," ucapnya. Meskipun pujian Ah Miao adalah sesuatu yang umum, tetapi karena dia mengakhiri setiap ucapannya dengan kata Miao, benar-benar membuat Shen Shangan hanya bisa tersentak dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Para pengejar yang mendengarnya kembali membujuk Ah Miao, namun kali ini dengan sikap yang sedikit sopan. Sayangnya Shen Shangan sama sekali tidak peduli dan segera meminta mereka semua untuk pergi sebelum dia berubah pikiran. Ah Miao hanya bisa tersenyum karena dia yakin selama bersama dengan orang ini dirinya akan aman. Singkat cerita, Ah Miao tiba-tiba memproklamirkan diri bahwa mulai sekarang dia adalah kucing Shen Shangan sampai mati, tetapi sayangnya langsung ditolak. Bukannya menyerah, Ah Miao malahan berkata akan menjadi istri saja yang benar-benar membuat Shen Shangan hanya bisa memarahinya.
Namun pada akhirnya setelah Miao terus memohon, dan di samping itu juga Shen Xiangan sendiri juga benar-benar tidak tahu banyak mengenai daerah sekitar terutama wilayah hantu, dia akhirnya memutuskan akan membawanya juga. Mencengkram dan membawa Miao seperti barang bawaan, Shen Xiangan mulai melanjutkan perjalanan yang mana itu hanya bisa membuat Miao bertanya-tanya, apakah aku baru saja meninggalkan sarang serigala dan masuk ke sarang harimau? Setelah kepergian Shen Xiangan dan Miao, ternyata di pertarungan sebelumnya Miao menjatuhkan lonceng miliknya yang mana itu ditemukan oleh seorang biksu calon suaminya. Nona Miao, biksu malang ini akhirnya berhasil menemukanmu, ucap sang biksu dengan senyum senang di wajahnya. Akhirnya Shen Xiangan dan Miao sampai di negara hantu. Saat ini mereka sedang berjalan di bagian tengah kota. Karena Miao selalu memanggilnya sayang seolah-olah mereka pasangan suami istri, Shen Xiangan meminta agar memanggilnya dengan nama saja. Shen Xiangan benar-benar sangat senang melihat suasana kota yang begitu ramai. Bahkan dia sempat berpikir mungkin untuk bisa menyelimuti area ini, dia tampaknya harus membutuhkan puluhan juta value. Berpapasan dengan seorang pria yang membawa pedang di punggungnya, tiba-tiba pria tersebut memuntahkan darah yang benar-benar membuat Shen Xiangan kebingungan. Miao yang tahu penyebabnya segera menjelaskan bahwa seorang yang mempunyai tingkat kultivasi tinggi secara tidak sadar akan mempengaruhi ki di sekitarnya. Maka dari itu dia meminta bisakah Shen Xiangan sedikit menurunkan tingkat kultivasinya. Dengan segera Shen Xiangan yang berada di tingkat immortal menurunkan basis kultivasinya ke golden core. Hanya dengan melakukan itu, pria yang sebelumnya pingsan langsung bangkit dan mulai pergi melarikan diri, menganggap bahwa para kultivator di negara hantu ini sangat kuat. Ditanya kemana tujuan selanjutnya, Shen Xiangan menjawab bahwa dia akan pergi jalan-jalan di tengah kota. Dengan penuh percaya diri karena telah tinggal lebih dari 100 tahun di negara hantu, Miao mencalonkan diri menjadi pemandunya. Shen Xiangan sendiri yakin bahwa Miao bukanlah perempuan biasa karena bahkan orang-orang yang sebelumnya mengejar memanggilnya nyonya. Namun yang pasti dia yakin dengan jaringan yang dimiliki Miao mungkin bisa membantunya terbang ke Yunzhou menggunakan kapal terbang. Mengganti topik pembicaraan, Shen Xiangan mencoba bertanya mengapa klan milik Miao mengejar dirinya. Dari penjelasan Miao, intinya dia melarikan diri setelah secara paksa ingin ditunangkan dengan biksu dari kuil Futian. Bahkan dia sendiri telah bersembunyi di negara hantu selama beberapa tahun. Sambil menceritakan semua itu, sebisa mungkin Miao berakting yang membuatnya sangat yakin Shen Xiangan akan bersimpati dan menjaganya. Namun sayangnya Shen Xiangan hanya bisa berpikir, gadis ini sangat merepotkan, apakah aku tinggalkan saja dia? Terus melanjutkan obrolan, Miao juga menjelaskan bahwa orang yang menjadi tunangannya itu tidak mungkin bisa mengejarnya karena dia adalah biksu dari kuil Futian yang tidak mungkin diizinkan untuk meninggalkan kuil. Sekarang aku punya senior, kau telah menyelamatkanku dan menjanjikan tubuhku. Jadinya aku adalah istrimu. Kau juga tidak mau aku mati bukan? Ucap Miao saat dia mendekat dan memeluk leher Shen Xiangan untuk menggodanya yang mana itu hanya menambah kekesalannya. Tiba-tiba ada sesuatu yang datang dari arah langit dan ternyata mereka adalah para biksu yang datang dipimpin oleh Jian Xian, calon tunangan Miao yang berada di tingkat puncak Nesken Solril.
Dengan segera, Miao bersembunyi di belakang Shen Xiangan karena dia tidak menyangka Jian Xian ada di tempat ini. Selain itu, dia tahu orang-orang yang dibawa olehnya sering dikenal dengan sebutan 18 Arhat Shura di kuil Futian. Mereka digadang-gadang dapat mengeluarkan serangan yang setara dengan alam ilahi, yang mana meskipun Shen Xiangan kuat, Miao sedikit ragu dia bisa menghadapi mereka secara bersama. Ditambah, Jian Xian sendiri pada dasarnya adalah orang yang berpikiran sempit. Nona Miao, kita akan segera menikah. Sebagai tunanganmu, biksu malang ini terpaksa akan membawamu pulang untuk menikah, ucap Jian Xian, yang mana membuat orang-orang di sekitar sangat senang bisa melihat adegan dua pria bertarung untuk memperebutkan satu wanita. Miao ingin langsung menolaknya, namun tiba-tiba Jian Xian mengatakan bahwa ayah Miao yaitu Raja Wuzhou telah menunggu di kuil Futian, yang mana secara kasar Jian Xian sedang menyampaikan bahwa keselamatan ayah Miao sekarang berada di genggamannya. Mengabaikan Shen Xiangan yang tidak senang melihat keledai botak masih membuli dan memaksa, Miao akhirnya mau ikut asalkan ayah dan teman-temannya tidak disakiti. Selain itu, Miao yakin meskipun dia ikut, dia bisa kabur untuk kedua kalinya. Shen Xiangan sebenarnya tidak ingin ikut campur, namun tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari sistem yang telah mendeteksi reinkarnasi Son of Sumeru Buddha, yang mana terlihat jelas Jian Xian adalah reinkarnasi ke-10 dari putra Buddha dan memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Selain itu, tujuan dia menikahi Miao agar bisa mencapai Immortal King karena dia telah mempertimbangkan bahwa Miao adalah Doctor of Destiny di kehidupan ini yang telah ditakdirkan untuk menikah dengannya, sehingga dengan mengambil ki dari Miao dia bisa mencapai Immortal King Real. Dengan segera Shen Xiangan memeluk Miao dari belakang dan berkata, "Maaf, dia adalah milikku sekarang. Aku menolak untuk menyerahkannya padamu." Mengabaikan orang-orang yang menganggapnya bodoh karena berani melawan seorang Nashken Solreal, di sisi lain Jian Xian benar-benar sangat marah menganggap bahwa Shen Xiangan hanyalah seorang Golden Core kecil. Adapun Miao, dia hanya bisa panik karena Jian Xian dan 18 orang yang dia bawa berada di puncak Nashken Solreal yang bisa meluncurkan serangan setara dengan dewa. Namun dengan tenangnya Shen Xiangan hanya menjawab, "Lalu apa? Di mataku mereka semua adalah semut." Shen Xiangan hanya bisa menjadi bahan tawa semua orang. Setelah itu 18 Arhat segera mengepung Shen Xiangan dan mulai menyerang. Namun sayangnya hanya dengan menerima satu hentakan kaki Shen Xiangan, mereka semua langsung terlempar dan mati, yang benar-benar membuat semua orang tak terkecuali Jian Xian hanya bisa berteriak terkejut. Karena berhasil membunuh seorang Nashken Solreal, Shen Xiangan mendapatkan 1200 feel value dari masing-masing orang. Setelahnya dia mulai mengejek Jian Xian dengan mengatakan, apakah hanya itu saja? Tahu bahwa Shen Xiangan menyembunyikan kekuatannya hanya bisa membuat Jian Xian mulai berkeringat. Namun dia sebisa mungkin bersikap tenang karena sebenarnya dirinya masih memiliki sebuah benda yang bisa menandingi Shen Xiangan. Mengambilnya, dia langsung melemparkannya ke arah Shen Xiangan, yang mana itu ternyata sebuah mangkuk produk dari Immortal Alam Atas yang katanya meditasi dan suara Buddhis di dalamnya bisa membinasakan dan melampaui semua demon. Sayangnya lagi-lagi dia hanya bisa dibuat tercengang karena dengan mudah Shen Xiangan menangkap mangkuk tersebut, memuji bahwa itu adalah benda yang bagus. Karena marah, Jian Xian segera menggunakan jurus telapak tangan Buddha. Tak tinggal diam, Shen Xiangan juga menyiapkan serangannya. Dia menggunakan jurus Mighty Dragon atau naga perkasa yang benar-benar membuat semua orang dibuat heboh. Menukik ke arah Jian Xian, sang naga langsung melahapnya dan membakarnya sampai tak tersisa.
Sistem langsung memberitahu bahwa karena Shen Xiangan berhasil membunuh Nesken Solril, dia mendapatkan 1200 feel value. Namun sebagai hadiah tambahan karena telah berhasil membunuh anak reinkarnasi, dia mendapatkan 200.000 feel value yang membuatnya senang karena ini jauh lebih cepat daripada menunggu para monster di gunung datang untuk mendapatkan feel value. Namun sangat disayangkan, tubuh cloning tidak dapat membuka kotak harta karun sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya, haruskah kembali ke tubuh utama dulu dan membukanya? Aku telah menyelesaikan masalah terbesarmu, sekarang apakah kau bisa membantuku? Ucap Shen Xiangan pada Miao. Menunjuk ke arah sebuah kapal terbang, dia berkata ingin pergi ke Yunzhou. Jadi permintaannya untuk dibantu menaiki kapal terbang. Dengan Miao yang sekali lagi menempel di punggungnya, Shen Xiangan segera pergi agar bisa secepatnya sampai di Yunzhou. Sementara itu di kuil Immortal, Ling Bao'er, Hong Yi, dan Bai Yu benar-benar sangat tergila-gila dengan pesona yang dimiliki oleh tubuh asli Shen Xiangan yang saat ini sedang terbaring di tempat tidur. Ling Bao'er yang merasa telah dicurangi oleh keduanya yang sudah beberapa jam tetapi tidak mengizinkannya bergantian untuk melakukan sesuatu pada tubuh masternya yang bahkan di sini tidak disebutkan, sehingga dia pun mulai memprotesnya. Namun Hong Yi hanya menjawab bahwa dia tidak berbuat curang karena mereka bisa melakukannya secara bersama-sama dan sebisa mungkin harus merapikannya sebelum master kembali. Tiba-tiba dapat dirasakan ada sebuah tekanan yang sangat luar biasa kuat sedang menuju ke kuil. Di tempat lain, Ling Xingshan dari Sekte 9 Pedang bahkan bisa tahu bahwa energi menyeramkan yang baru saja dia rasakan adalah sesuatu yang dikirim dari alam bawah dan target mereka adalah Shen Xiangan. Maka dari itu, mengajak para muridnya, dia berniat pergi untuk membantu Shen Xiangan yang telah menolong nyawa mereka. Intinya, mereka ingin membalas budi atas semua bantuan yang diberikan oleh Shen Xiangan yang sudah mereka anggap senior mereka sendiri. Tak hanya Sekte 9 Pedang, Sekte Heavenly Demon Asian Fox juga bisa merasakannya. Setelah menenangkan semuanya, Ningsu berkata bahwa karena sekarang Sekte Heavenly Demon Asian Fox telah menyerah pada senior, sewajarnya mereka harus membantunya. Dia sendiri tahu Immortal yang datang kali ini lebih berbahaya dibandingkan 12 Jenderal Immortal sebelumnya, bahkan mungkin lebih kuat dari senior Shen Xiangan. Siapapun yang berada di Nesken Solril dan bersedia untuk menolong senior ikut denganku, teriak Ningsu saat dia menuju ke kuil Immortal. Sementara itu, monster yang dikirim Leng Ming untuk membunuh Shen Xiangan yang telah menggetarkan 100.000 pegunungan akhirnya sampai di kuil Immortal karena dia sendiri bisa merasakan di tempat itulah ke-12 Jenderal Immortal dikalahkan. Untuk monsternya sendiri, dia disebut dengan nama Iblis Berambut Hijau yang datang dari neraka. Iblis Berambut Hijau langsung berteriak mencoba memanggil Shen Xiangan. Melihat itu, Ling Bao'er lantas bertanya, "Siapa kau?" Bukannya menjawab, Iblis Berambut Hijau tiba-tiba melepaskan sebuah serangan. Namun untungnya Ling Bao'er menangkis serangan yang datang menggunakan pedang Immortal. Melihat pedang Immortal, Iblis Berambut Hijau hanya bisa tersenyum senang. Berpikir bahwa dengan adanya pedang Immortal di tangan Shen Xiangan pertarungan yang sengit tidak akan terhindarkan, dia berniat mengambil pedang Immortal terlebih dahulu sehingga kemenangannya akan lebih pasti. Dengan paksa dia menarik Ling Bao'er mendekat dan langsung mencengkram kepalanya. Tak menyerah begitu saja, Ling Bao'er segera melepaskan sebuah tebasan menggunakan teknik yang baru saja dia pelajari sambil mengatakan, "Ini adalah pedang yang diberikan oleh masterku, kau tak bisa mengambilnya." Iblis Berambut Hijau langsung diliputi dengan amarah.
Menggunakan kedua tangannya, dia mulai mencengkram kepala Ling Bao'er untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba dia diserang oleh Hong Yi dan Bai Yu, sehingga meskipun sudah lemas, Ling Bao'er akhirnya lepas dari cengkramannya yang langsung ditangkap oleh Hong Yi. Bai Yu mencoba mendekat dan melepaskan serangan kedua, namun dengan mudahnya dialah yang pada akhirnya terlempar setelah menerima serangan iblis berambut hijau. Tak butuh lama akhirnya Ningsu yang sudah berubah ke bentuk rubahnya datang bersama dengan Ling Xingshan yang masing-masing membawa murid-muridnya. Ningsu meminta agar Hong Yi sebaiknya membawa yang terluka kembali. Di sisi lain, Ling Xingshan mencoba bertanya pada putrinya di manakah senior, yang langsung dijawab, Master sedang menggunakan tubuh cloningnya keluar dan sekarang tubuh aslinya sedang tertidur di dalam. Ling Xingshan hanya bisa menggertakkan giginya karena dia sendiri tahu reputasi dari iblis berambut hijau telah tersebar hingga negara hantu. Bahkan dikatakan semua tempat yang dilewatinya akan berubah menjadi lautan api. Ningsu tiba-tiba menugaskan Hong Yi untuk mencari cara membangunkan Shen Shangan sementara mereka akan menahan iblis berambut hijau sebisa mungkin. Setelah mengatakan itu, dia segera maju bersama dengan semua orang termasuk Sekte 9 Pedang menghadapi iblis berambut hijau. Iblis berambut hijau yang menganggap bahwa semuanya hanyalah segerombolan semut mulai tertawa senang karena dia yakin setelah mencapai tingkat immortal semua orang akan memujinya. Tanpa pikir panjang, dia langsung melepaskan energi spiritual dari dalam tubuhnya, yang mana hanya dengan itu Ningsu dan yang lainnya langsung terhempas. Sampai-sampai Ningsu kembali ke bentuk manusianya. Bahkan Ling Bao'er, Hong Yi, dan Bai Yu yang tidak ikut menyerang juga menerima dampaknya. Setelah menyimpulkan beberapa hal termasuk para immortal yang kekuatannya ditekan ketika berada di alam bawah, Ningsu sangat yakin selain malaikat yang tingkatannya lebih tinggi yang bisa mengabaikan hukum dan tidak ditekan, hanya ada Immortal Slayer saja yang tersisa di alam bawah. Intinya, iblis berambut hijau merupakan Immortal Slayer yang setara dengan Shen Shangan menurut pendapat Ningsu. Iblis berambut hijau tiba-tiba berjalan mendekati Bai Yu. Menggunakan sebuah tali, dia langsung mengikatnya berniat memakannya terlebih dahulu karena dia mengira Shen Shangan mungkin masih malu dan tidak berani untuk keluar. Meski begitu, iblis berambut hijau sebenarnya sedikit merasa cemas dan yakin ada yang tidak beres karena semuanya berjalan sangat lancar. Sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin ini adalah tipuan yang digunakan oleh Shen Shangan. Menyimpulkan ini dan itu yang pada akhirnya membuat dirinya sendiri semakin tidak mengetahuinya, iblis berambut hijau lantas berkata, "Aku tahu Shen Shangan sedang bersembunyi. Kau pergi dan panggil dia keluar. Jika tidak, aku akan memakan perempuan ini di depan kalian." Baru saja ingin pergi, tiba-tiba Bai Yu berteriak, "Jangan pergi. Sekte Asian Demon Fox telah menyerah pada senior. Aku lebih baik mati daripada mengkhianatinya." Ningsu dan Hong Yi tentu saja tidak begitu saja menyetujui keputusan Bai Yu. Bahkan Ningsu segera menawarkan diri agar memakan dirinya saja yang berada di God Transformation ketimbang Bai Yu yang hanya berada di Nashkan Soul Real. Mengira bahwa apa yang sedang mereka lakukan hanyalah tipuan, iblis berambut hijau sama sekali tidak mempercayainya, sehingga dia pun segera membuka lebar-lebar mulutnya bersiap menyantap Bai Yu, yang mana itu benar-benar membuat Ningsu hanya bisa berteriak mencoba menghentikannya. Namun tanpa diduga, di sisi lain Shen Shangan yang sedang berada di tubuh cloning menerima sebuah notifikasi. Terdeteksi nyawa pengikut dari host sedang berada di ambang kematian. Ancaman bagi nyawa host terdeteksi.
Bersiap-siap untuk menyantap Bayu yang bahkan Bayu sendiri sudah rela mati demi sang senior, tiba-tiba ada sebuah pukulan yang langsung meninju iblis berambut hijau yang tentunya itu berasal dari Shen Xiangan yang telah datang dan langsung menggendong Bayu. Bukannya mengkhawatirkan dirinya sendiri, Bayu malah lebih mengkhawatirkan Shen Xiangan sampai-sampai memperingatinya untuk berhati-hati dengan iblis berambut hijau. Jangan khawatir, aku ada di sini. Beristirahatlah dan tidurlah. Kau telah berusaha keras sekarang. Aku yang akan mengurus bajingan ini, ucap Shen Xiangan dengan kondisi yang benar-benar sangat marah. Setelah meletakkan Bayu, tiba-tiba iblis berambut hijau menyerang. Shen Xiangan yang kondisinya sekarang benar-benar sangat berbahaya bergerak lebih cepat ketimbang iblis berambut hijau. Dia langsung mencengkram rambutnya dan membantingnya beberapa kali. Setelah lepas, iblis berambut hijau bersiap untuk menyerang lagi. Namun Shen Xiangan tak membiarkannya begitu saja karena dia langsung mendekat dan memukulnya lagi dan lagi sampai-sampai iblis berambut hijau dibuat bingung sebab di alam bawah Immortal Slayer sudah seperti seorang raja dan seharusnya dia adalah yang terkuat, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa melawan balik. Mencoba berpikir tenang, dia pun mulai mencari kelemahan Shen Xiangan berharap bisa membunuhnya dengan satu kali tebasan. Setelah menunggu dan mendapatkan momen yang tepat, dia segera melakukan serangan balik. Tetapi sayangnya, lagi-lagi semua tindakannya sudah diketahui oleh Shen Xiangan sehingga sebelum bisa menyerang, dia yang lagi-lagi diserang lebih dulu. Dipukul dan terus dipukul, iblis berambut hijau sama sekali tidak bisa berkutik dan hanya bisa terkapar di tanah. Setelah itu, tiba-tiba Shen Xiangan secara paksa menjejalkan pil spiritual ke dalam mulut iblis berambut hijau dengan tujuan untuk meningkatkan basis kultivasinya. Aku sudah mengkhawatirkan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan poin feel value yang banyak dalam waktu singkat. Tapi ternyata ada kamu, sungguh waktu yang sangat tepat, ucap Shen Xiangan saat dia terus menjejalkan pil spiritual. Di momen itu, Shen Xiangan terus mengatakan beberapa hal termasuk meskipun fungsi meningkatkan kualifikasi dan kultivasi sedang cooldown, tetapi masih ada banyak elixir atau pil spiritual yang bisa dicoba untuk melakukannya. Melihat kemarahan Shen Xiangan, Ningsu hanya bisa berpikir bahwa sepertinya waktu itu senior telah berbaik hati terhadapnya. Di sisi lain, iblis berambut hijau benar-benar menganggap Shen Xiangan sangat sombong karena membantunya menerobos. Namun yang pasti pada saat kondisinya berada di puncak, dia benar-benar akan membunuhnya. Akhirnya si petir muncul, namun kali ini kekuatannya benar-benar sangat berbeda yang bahkan membuat semua orang terkejut dan bertanya-tanya bagaimana bisa efek pil mampu memanggil petir seperti itu. Di sisi lain, iblis berambut hijau yang perutnya sudah membuncit terus meningkatkan basis kultivasinya yang mana hanya bisa membuatnya bertanya-tanya, monster seperti apa Shen Xiangan ini? Bersama dengan pusaran petir halilintar yang terus menyambar, dengan perut yang semakin membesar, iblis berambut hijau terus berusaha bertahan, berharap bisa melampaui batasnya. Namun Shen Xiangan yang melihat bahwa iblis berambut hijau tampaknya telah diambang batas, dengan santainya dia melepaskan sebuah pukulan yang mana hanya dengan pukulan itu, tubuh iblis berambut hijau hancur berkeping-keping. Karena berhasil membunuh Immortal tingkat ke-9, Shen Xiangan mendapatkan 300.000 poin feel value. Semua orang hanya bisa kagum melihat Shen Xiangan membunuh Immortal Slayer hanya dengan sekali jentikan jari. Bahkan Ling Xingshan yang bisa melihat langsung Shen Xiangan membunuh Immortal mulai bersorak senang menganggapnya seorang dewa.
Mengucapkan terima kasih pada mereka yang sudah mau datang, Shen Shang tiba-tiba memberikan masing-masing satu buah pil spiritual. Setelah memakannya, mereka benar-benar sangat terkejut karena semua luka sembuh dengan instan, bahkan tenaga mereka juga langsung pulih. Setelah memikirkan beberapa hal terkait dengan bagaimana bisa mendapatkan poin feel value agar bisa meningkatkan Invincible Domain, Shen Shang segera membuka jendela statusnya. Dia sebenarnya ingin menggunakan tanah immortal di dalam Invincible Domain sebagai umpan agar semua kultivator dan demon dari Gunung 100.000 datang berkultivasi, karena dengan begitu dia dapat mendapatkan aliran poin yang stabil. Namun tentunya dia hanya mengizinkan monster dan orang-orang yang memiliki karakter baik masuk, karena hanya dengan begitu situasi saling menguntungkan bisa tercapai. Untuk sementara waktu, Shen Shang terus memikirkan ini dan itu, yang mana malah membuat dirinya bingung memikirkannya. Namun yang pasti dia beruntung karena sekte Asian Fox tidak mengecewakannya. Kemudian Shen Shang memutuskan untuk membuka kotak harta karun Salted Fish yang dia dapatkan. Berharap mungkin bisa mendapatkan kartu fungsi seperti Mirror Moon, tetapi sayangnya dia hanya mendapatkan 50.000 feel value. Dengan perasaan yang sedikit jengkel, dia segera menggunakan 373.400 poin feel value untuk meningkatkan Invincible Domain, sehingga sekarang luas Invincible sebesar 5.757 meter. Untuk poin yang tersisa sebesar 50.050. Setelah memperbesar domain, Shen Shang akhirnya mendapatkan gelar Lord of Faction Mountain dan mendapatkan satu buah kunci rahasia mitik. Kunci rahasia mitik adalah barang sekali pakai dan akan langsung hancur setelah membuka kotak. Sayangnya, lokasi dari kotak tidak diketahui. Tetapi yang menjadi masalahnya, kuncinya sendiri benar-benar memiliki bentuk yang aneh yang hanya bisa membuat Shen Shang nyengir melihatnya. Dengan mendapatkan gelar, Shen Shang sekarang juga bisa mengupgrade ke versi 4.0, sehingga tanpa pikir panjang lagi dia langsung mengupgrade-nya setelah mengurangi 50.000 poin feel value sebagai biayanya. Berhasil mengupgrade-nya, dia mendapat fungsi baru yaitu Special Effect Full Score, yang mana seperti fungsi sebelumnya, Shen Shang masih belum tahu pasti bagaimana cara menggunakannya karena sistem hanya menjelaskan bahwa Special Effect Full Score host yang berdedikasi untuk berpura-pura sangat berharga. Singkat cerita, setelah masalah dengan iblis berambut hijau terselesaikan, Shen Shang sedikit melakukan pidato dengan penuh semangat dan berhasil menipu semua orang ke dalam Gunung Feishan. Namun karena hanya dengan 2 sekte poin feel value yang dikumpulkan masih belum cukup, dia mengutus Ningsu dan Ling Xingshen untuk pergi ke sekte yang bersahabat agar bisa membawa lebih banyak lagi kultivator, karena selama mereka adalah orang yang berkarakter baik dan tidak jahat, mereka akan diterima di Gunung Feishan. Aku benar-benar ingin ditunggangi oleh senior, ucap salah satu wanita iblis yang sudah melihat kehebatan Shen Shang. Hanya dengan bersantai, sekarang Shen Shang bisa terus mendapatkan poin feel value dengan peningkatan kultivasi orang-orang yang berada di dalam Invincible Domain. Merasa bahwa permasalahan telah berhasil diatasi, berbaring di bawah rimbunnya pohon, Shen Shang mulai menutup matanya untuk berpindah kembali ke tubuh cloningnya. Melihatnya, ketiga wanita yang tak lain Ling Bao'er, Hong Yi, dan Bayu mulai beraksi melakukan hal-hal yang sering mereka lakukan ketika tubuh utama Shen Shang tak sadarkan diri.
Bangun di tubuh cloningnya, Shen Xiangan benar-benar hanya bisa dibuat bingung karena dia sedang dikelilingi oleh beberapa wanita namun dengan kondisi tubuhnya diikat. Salah satu di antara mereka berkata karena dirinya sudah bangun akan segera dikirim ke area pertarungan Zhongmen. Situasi apa ini? Bukankah sebelumnya aku pergi ke dermaga bersama dengan perempuan kucing itu? Kenapa aku berubah tempat pada saat mataku terbuka? Pikir Shen Xiangan. Mencoba bertanya bagaimana dengan Miao, mereka hanya menjawab, sebaiknya kau pedulikan dulu dirimu sendiri karena sebentar lagi kau akan bergabung ke dalam keluarga kami, pria kecil tampan. Shen Xiangan benar-benar sangat syok karena dia mengira tampaknya telah dijual oleh kucing. Tanpa mengetahui situasinya, dia akhirnya tiba di sebuah arena tanding yang sudah dipenuhi dengan para penonton. Sebuah suara yang tampaknya adalah pembawa acara menyambut para tamu yang datang di 3600 tahun turnamen Daoist yang didirikan oleh kepala keluarga sekte Heavenly Fragrance. Intinya dari penjelasan, tampaknya turnamen ini dikhususkan bagi para wanita yang akan bertarung untuk kesenangan seks mereka. Bagi siapapun yang bisa memenangkan pertandingan, boleh membawa salah satu pria yang telah disiapkan. Tanpa berbasa-basi lagi, semua wanita mulai bertarung satu sama lain. Di sisi lain, Shen Xiangan dibawa dan dipajang bersama dengan dua pria lainnya yang bernasib sama dengan dirinya. Melihat mangsa baru tiba, pria berambut panjang hanya bisa menatap dengan ekspresi bosannya. Namun setelah Shen Xiangan dengan mudah bisa menghancurkan tali yang mengikatnya, pria berambut panjang dengan sopan segera memperkenalkan dirinya bahwa dia bernama Zheng Hui, sementara pria berambut merah Li Song. Intinya, alasan mereka berada di kompetisi ini karena diculik oleh wanita-wanita sekte Heavenly Fragrance yang dikatakan memiliki reputasi di negara hantu. Mereka adalah sekte teratas yang setiap tahun akan menculik pria dengan kualitas tinggi untuk dijadikan hadiah dalam kompetisi. Bukankah itu putri dari Xuxian World? Ucap Shen Xiangan saat dia menatap ke arah arena dan melihat kontestan yang sedang bertanding. Melihat wanita yang dimaksud memiliki badan besar layaknya gorila hanya bisa membuat Zheng Hui dan Li Song ketakutan. Bahkan jika dia yang menjadi pemenangnya, Li Song sampai mengatakan akan bunuh diri di tempat. Daripada wanita gorila, Shen Xiangan lebih tertarik dengan lawannya yang tak lain ternyata Miao. Kembalikan seniorku, aku akan mencakar kalian hingga mati, teriaknya, yang tentunya hal itu benar-benar membuat Shen Xiangan hanya bisa bertanya-tanya, mengapa Miao ikut dalam turnamen ini? Sayangnya hanya dengan satu kali tendangan, Miao langsung tereliminasi. Merasa bahwa tidak ada yang menarik lagi, Shen Xiangan berniat pergi untuk menemui Miao. Namun tiba-tiba dari panggung arena muncul sosok yang benar-benar menarik perhatian semua orang. Dia adalah seorang wanita cantik bernama Jiang Xuanshu, Nesken Solril tingkat kelima. Melihat sosok yang benar-benar menawan, Shen Xiangan langsung jatuh hati padanya dan memutuskan untuk tetap tinggal. Pembawa acara mengatakan bahwa kompetisi ini sudah memasuki detik-detik penghabisan. Dan dengan usaha sedikit lagi, pemenang bisa membawa pulang pria kuat berkualitas tinggi yang telah disiapkan. Sejak kapan takdir kami dipegang oleh sekumpulan perempuan? Teriak ketiga pria secara serempak. Namun ekspresi mereka dalam sekejap mata bertentangan dengan kata-kata mereka setelah sang pembawa acara mengatakan, bagi murid perempuan yang berhasil keluar sebagai pemenang, mereka dapat memilih pasangan dari ketiga pria dan diperbolehkan untuk memasuki ruangan pengantin hari ini. Zheng Hui dan Li Song mulai tebar pesona.
Masing-masing dari mereka sangat yakin merekalah yang akan dipilih oleh para gadis kultivator. Di sisi lain, dengan ekspresi gelapnya, Shen Chang'an hanya bisa bertanya-tanya, apakah dia harus membunuh mereka berdua agar bisa dipilih. Turnamen pun terus berlanjut dan kandidat terkuat adalah Jiang Xuanzhu dan juga wanita gorila. Kocaknya, ketika melihat Jiang Xuanzhu menghajar musuhnya, mereka sangat senang. Berbeda dengan ketika wanita gorila menghajar musuhnya, mereka hanya bisa cemas. Tiba-tiba dari arah belakang muncul 3 orang dengan kondisi tubuh yang benar-benar keriput. Kemungkinan besar ketiganya adalah suami dari si wanita gorila. Intinya, kedatangan mereka hanya ingin menceritakan tentang betapa luar biasanya istri mereka yang mana hanya bisa membuat Shen Chang'an berkata, "Jangan gila di sini, master ini menyukai yang muda, gadis cerdas dan menarik." Mendengar itu, mereka malah mulai meremehkan Shen Chang'an karena mereka sangat yakin Jiang Xuanzhu yang baru pertama kali berpartisipasi tidak akan mampu menandingi istri mereka. Tetapi sayangnya prediksi ketiganya salah karena di arena ketika si wanita gorila menggunakan jurus andalannya, Jiang Xuanzhu juga menggunakan jurus andalannya yang mana pada akhirnya serangan Jiang Xuanzhu bisa mengalahkan wanita gorila. Wanita pembawa acara segera mengucapkan selamat pada Jiang Xuanzhu. Kemudian dia bertanya siapa yang akan dipilih oleh Jiang Xuanzhu sebagai pasangan kultivatornya. Tanpa ragu-ragu dia langsung menunjuk ke arah Zheng Hui yang mana itu benar-benar membuat Zheng Hui menarik kegirangan. Namun ternyata sebenarnya dari awal Jiang Xuanzhu menunjuk ke arah Shen Chang'an, tetapi karena mereka bertiga saling berdempetan sehingga itu terlihat seperti menunjuk ke arah Zheng Hui. "Salah, orang yang ingin aku nikahi adalah dia," teriak Jiang Xuanzhu saat dia menunjuk ke arah Shen Chang'an. Kejadian itu benar-benar membuat Shen Chang'an sangat terkejut, sementara Zheng Hui langsung bisa merasakan patah hati. Adapun Miao hanya bisa tercengang, namun setelah melihat Shen Chang'an mulai dibawa oleh para wanita menuju ke ruang pengantin, dia hanya bisa berteriak, "Senior, jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkanmu dari tangan para penyihir ini." Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.